Judul syarahan: Merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan. MPP 42 akan membawakan judul syarahan Merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan. Dan bersiap-siap NPP 43. Kepada Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Elizabeth Pisson, seorang mantan jurnalis asal Amerika Serikat, menulis dalam bukunya yang berjudul Indonesia as a Troll Exploring the Improbable Nation. Beliau menyatakan Indonesia adalah sebuah negara yang hampir sangat tidak mungkin berkembang. Hal ini merupakan ungkapan keraguan, sebab Indonesia hadir dengan 16.771 pulau, dihuni lebih dari 360 etnis dengan 719 bahasa, serta 6 agama yang diakui di Indonesia. Hal ini yang menjadikan bangsa Indonesia unik dan menarik di mata dunia. Namun kita tidak dapat menutup mata, sebab keberagaman ini jika tidak kita jaga dan kita kelola, bisa menjadi sumber potensi konflik, baik konflik antar suku, etnis, bahkan agama, yang pada gilirannya akan meruntuhkan falsafat negara. Bahkan bisa menjadi target dan sasaran oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat, hebat, dan bermartabat. Tentu sangat berbahaya bagi tegaknya pilar persatuan dan kesatuan serta kerukunan umat beragama. Kita umat Islam Indonesia sebagai penduduk mayoritas di negeri ini harus mengerti dan memahami konsep keberagaman agar kita bisa menjadi garda terdepan, sehingga kita dapat menjadikan keberagaman sebagai pemersatu bangsa, sebagaimana semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Timbul pertanyaan, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan keberagaman ini? Sebagai jawabannya, merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan adalah judul syarahan Al-Quran yang akan kami sampaikan dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam perspektif ilmu balaghah, ayat ini menggunakan gaya bahasa jalan khabar yang artinya mengandung misi informasi ilahi dengan artian bahwa manusia diciptakan dengan beraneka ragam. Meskipun demikian, semuanya memiliki harkat, martabat dan derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kaji lebih dalam asbabun nuzul ayat ini, menurut Ibnu Asakir dalam kitabnya Mubahamat bersumber dari Abu Bakar bin Abu Dawud bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan keinginan Rasulullah yang ingin menikahkan Abi Hindin dengan seorang wanita dari kalangan Banu. Namun Bayi Banu dengan sinis berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, pantaskah kami menikahkan putri-putri kami dengan budak-budak kami?" Rasul belum sempat menjawab saat itu. Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu berupa Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang pada ayat tersebut terdapat kalimat lita'arafu ay liyahsula bainakum at-ta'aruf wa tahlu, agar kamu saling kenal mengenal, terjalin komunikasi yang harmonis serta menyamakan rasa sayang yang tiada pandang sayang. Demikian penafsiran dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Safwatut Tafasir jilid 3 halaman 219. Dari sini dapat kita pahami bahwa Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tadi merupakan landasan etisnya logis untuk membina keberagaman di negeri tercinta ini melalui kerukunan umat
umat beragama, yakni dengan saling mengenal, saling menghargai, dan saling bertoleransi di antara kita. Namun yang terjadi justru sebaliknya, saling menghujat dan saling menghina. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah merilis data sejak tahun 2018 hingga sampai saat ini. Setidaknya terjadi 3.640 kasus salah yang terjadi di media sosial. Namun sayang hadirin, kita pun tak mungkin menutup mata. Bahkan masih banyak masyarakat Indonesia yang gara-gara beda organisasi saling caci maki, gara-gara beda suku mudah berseteru, gara-gara beda pendapat saling sikap, gara-gara beda pilihan saling bermusuhan, bahkan gara-gara beda pemahaman saling menghina. Betul hadirin? Hadirin, apakah kita rela jika bangsa yang besar ini harus hancur hanya karena perbedaan di antara kita? Laisa minna man da'a ala asabi'ah wa laisa minna man mata ala asabi'ah. Bukan golongan kami orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan golongan kami orang yang mati karena membela kesukuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan kepada kita agar memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta melarang kita untuk bercerai-berai. Hal ini telah terangkai dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 sebagai berikut. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu
Imam Ismail Haqi Al-Barshawi dalam tafsirnya Ruhul Bayan jilid 5 halaman 321 mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya tafarraq atau berpecah belah ialah iza kuntum ada apabila kamu berselisih. Sedangkan dalam tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin Al-Suyuti dalam tafsirnya mengungkapkan fa'inar firqana lakatun wal jama'atan naja'atun, sesungguhnya perpecahan merupakan sebuah kebinasaan dan persatuan merupakan sebuah keselamatan. Dengan demikian, untuk merawat kerukunan umat beragama, maka yang harus kita lakukan adalah harus bersatu, Bukan bersatu, berintegrasi, bukan disintegrasi, dan siap berkompetisi, bukan berkelahi. Mulai detik ini, mari saling bersinergi. Jangan saling caci maki. Lebih baik berkolaborasi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sang saka merah putih gagah berkibar. Nampak indah melambai-lambai. Semangat juang NKRI harus berkobar agar Indonesia makmur bergapai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian tadi dapatlah disimpulkan bahwa keberagaman merupakan rekayasa Sang Pencipta yang harus kita jaga dan kita syukuri dalam rangka memandang pentingnya merawat kerukunan umat beragama. Maka mantapkan ukhuwah wataniyah, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Jika sikap ini yang kita tumbuh kembangkan, insya Allah Indonesia akan jaya dengan keberagamannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.